Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, di video bagian kedua ini kita masih mempelajari mengenai integral tak tentu dari fungsi aljabar, di mana topik yang akan kita bahas yaitu bagaimana cara menentukan nilai dari konstanta C, di mana hal tersebut berdasarkan hasil pengintegralan. Ya. Jadi biasanya ketika kita dalam mengintegralkan, kita harus menambahkan konstanta hasil integral, yaitu konstanta C di belakang hasil integral. Ya. Bagaimana cara menentukannya? Jadi misalkan di sini, jika kita mengintegralkan fungsi fx terhadap x, dia hasilnya adalah f besar x, jadi fungsi f besar x ditambahkan dengan c. Jadi c-nya ini berapa? Ya. Nah, itu caranya. Misalkan di sini kita langsung contohkan. Misal diketahui bahwa f aksen x 6x kuadrat min 2x plus 1 dan f2 dia sama dengan 4, maka nilai fx-nya itu berapa? Nah, untuk menentukan fx, berarti kita harus menentukannya terlebih dahulu, di mana fx itu dia itu sama dengan integral dari f aksen x terhadap x. Ya. Jadi kita integralkan f aksen x-nya, kan dia sama dengan 6x kuadrat min 2x plus 1. Ya. Ini diintegralkan terhadap x. Nah, ini hasil integralnya berapa? Hasil integralnya itu adalah 6/3 x pangkat 3. Kemudian ini adalah min 2/2 x kuadrat ditambah dengan x ditambah dengan c. Kemudian ini kita sederhanakan. Ini menjadi 2x pangkat 3, kemudian min x kuadrat ditambah dengan x ditambah dengan c. Nah, ini adalah hasil integralnya atau fungsi fx-nya. Tapi di sini diketahui bahwa nilai dari f2 dia itu sama dengan 4. Artinya f2 di sini kita substitusikan x-nya itu dengan 2. Berarti ini menjadi 2 kali 2 pangkat 3, kemudian min 2 pangkat 2 ditambah dengan 2 ditambah dengan c. Nah, di sini nilai f2 sendiri dia sama dengan 4. Berarti kita lanjutkan di sebelah sini. 4 itu sama dengan 2 dikalikan dengan 2 pangkat 3 itu adalah 16. Kemudian dikurangi dengan 2 pangkat 2 itu adalah 4. Ditambah dengan 2 plus C. Kemudian kita tinggal sederhanakan. Ini 4 sama dengan, ini menjadi 14 ditambah dengan C. Maka C-nya kita peroleh dia sama dengan minus 10. Jadi dapat kita simpulkan bahwa fungsi fx-nya dia sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi dengan x kuadrat ditambah dengan x. Karena di sini ditambah dengan C, C-nya itu adalah min 10, berarti ini dikurangi dengan 10. Nah, itu adalah cara menentukan konstanta C-nya. Kemudian kita akan lanjut ke contoh yang kedua. Misalkan di sini kita disuruh menentukan fungsi fx jika diketahui f aksen dan juga f4-nya. Nah, bagaimana cara menentukan fungsi fx? Ya udah, berarti fx sendiri itu dia adalah integral dari f aksen x terhadap x, ya. Karena integral itu adalah kebalikannya dari turunan. Oke, kita masukkan aja. Berarti ini adalah integral dari 3 akar x, ya, terhadap x, dimana karena di sini bentuknya akar, kita harus mengubahnya ke dalam bentuk pangkat terlebih dahulu. Berarti dia menjadi 3 kali x pangkat setengah dx, ya. Baru kita integralkan. Ini hasil integralkannya adalah 3 dikalikan 1 per pangkatnya itu adalah setengah ditambah dengan 1. Kemudian untuk di sini pangkatnya juga kita tambahkan dengan 1. Kemudian plus C. Ya. Setelah itu kita tinggal sederhanakan aja. Berarti ini 3 dikalikan dengan 1 per setengah ditambah dengan 1. Itu adalah 3/2.
kemudian ini menjadi X pangkat 3/2 ditambah dengan C. Setelah itu tinggal kita sederhanakan, ini menjadi 3 dikalikan 1/3/2 itu kan artinya 2/3. X pangkat 3/2 tambah C. Kemudian ini kita sederhanakan, berarti hasil integralnya itu adalah 2 dikalikan dengan X pangkat 3/2 ditambah dengan C. Kemudian di sini diketahui bahwa nilai dari F4 itu dia sama dengan 19. Artinya F4 kita ganti X-nya itu dengan 4. Ini menjadi 2 dikalikan dengan 4 pangkat 3/2 plus C. Ya. Dimana F4 sendiri itu adalah 19. Berarti 19 sama dengan 2 dikalikan 4 itu kan bisa kita tuliskan dia menjadi 2 pangkat 2. Kemudian ini pangkat lagi 3/2 plus C. Kita ingat sifat di eksponensial, ketika ada pangkat dipangkatkan lagi, artinya pangkatnya itu dikalikan. Jadi 2 dikalikan dengan 3/2, ini kita sederhanakan menjadi 3. Berarti ini hasilnya adalah 19. 2 dikalikan dengan 2 pangkat 3 itu adalah 16 plus C. Sehingga nilai C-nya dia sama dengan 3. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Fx-nya dia itu sama dengan 2 dikalikan dengan X pangkat 3/2 ditambah dengan 3. Nah, ini adalah fungsi Fx-nya. Nah, misalkan untuk X pangkat 3/2 ini kita mau kembalikan lagi ke bentuk akar, juga boleh kita kembalikan lagi ke dalam bentuk akar. Oke. Kemudian kita akan lanjut ke contoh berikutnya. Misalkan di sini diketahui ada turunan kedua dari 2x min 3. Kemudian kita disuruh menentukan nilai dari F3. Artinya untuk menentukan F3 kita membutuhkan nilai dari Fx. Ya. Dimana Fx sendiri itu adalah integral dari F aksen X terhadap dx. Ya. Tapi di sini adanya itu adalah turunan kedua. Bagaimana cara menentukan F aksen X? Jadi F aksen X itu ya, dia sebetulnya adalah integral dari turunan keduanya terhadap X. Ya. Jadi kita integralkan nih turunan keduanya. Di mana turunan keduanya itu adalah 2x min 3 terhadap X. Nah, ini hasil integralnya 2x. Ya. Itu hasil integralnya adalah X kuadrat. Kemudian kalau min 3 hasil integralnya adalah min 3x plus C. Nah, kemudian di sini diketahui bahwa F aksen 0-nya dia sama dengan 5. Berarti F aksen 0 di sini. F aksen 0 artinya semua X-nya kita ganti dengan 0. 0 kuadrat min 3 kali 0 itu adalah 0 plus C. F aksen 0 sendiri itu adalah 5, maka 5 itu dia sama dengan C. Maka untuk fungsi F aksen X-nya itu dia sama dengan X kuadrat min 3X plus 5. Nah, kemudian baru kita bisa menentukan Fx-nya. Di mana Fx itu dia adalah integral dari F aksen X ya, terhadap X. Berarti tinggal kita integralkan aja nih. Yaitu di situ ada X kuadrat min 3X ditambah dengan 5. Ya. Berapa nih hasil integralnya? Berarti ini hasil integralnya adalah 1/3 ya, X pangkat 3 kemudian min 3/2 X pangkat 2 plus 5X plus C. Nah, nilai C-nya berapa? Kita lihat di sini bahwa F0 dia juga sama dengan 5. Artinya kalau F0 berarti X-nya kita ganti dengan 0 semua. Berarti ini dari sini sampai sini ini bernilai 0 semua. Jadi 0 ditambah dengan C. Dimana nilai dari F0 sendiri itu adalah 5. Berarti 5 itu dia sama dengan C. Maka fungsi Fx-nya sudah kita peroleh ya. Dia sama dengan 1/3 X pangkat 3 dikurangi dengan 3/2 X kuadrat ditambah dengan 5X ditambah dengan C. C-nya itu adalah 5. Kemudian karena di sini yang
disuruh menentukan nilai dari F3, berarti nilai dari F3 itu kita substitusikan 3-nya. Berarti sepertiga dikalikan dengan 3 pangkat 3 itu adalah 27. Kemudian ini menjadi 27/2. Kemudian ini ditambah dengan 15, ditambah dengan 5. Sehingga tinggal kita sederhanakan. Ini menjadi 27 dibagi 3 itu adalah 9, kemudian 9 ditambah dengan 20 itu adalah 29. Berarti 29 dikurangi dengan 27/2. Kemudian kita samakan penyebutnya. Ini menjadi 58 dikurangi dengan 27/2. Sehingga ini 58 dikurangi dengan 27 itu adalah 31/2. Nah, 31/2 sendiri itu adalah 15,5 atau 15,5. Nah, ini adalah nilai dari F3. Jadi itu adalah cara menentukan nilai konstanta ataupun nilai C berdasarkan hasil pengintegralan tak tentu. Nah, kemudian silakan jika masih terdapat kendala dalam menentukan nilai C, bisa anak-anak tuliskan di kolom komentar. Jadi semoga video penjelasan ini bermanfaat dan terima kasih.